Halo Bedigers. Dalam debat Capres 2019 lalu, Prabowo Subianto mengatakan pernah membentuk sebuah pasukan khusus anti-teror bersama Luhut Binsar Panjaitan. Pasukan ini diberi nama Satuan Penanggulangan Teror 81 atau Satguito 81 dan masih eksis hingga saat ini. Pasukan ini sangat misterius dan jarang dipublikasikan, sehingga keberadaan maupun jumlah personilnya tak diketahui publik. Nah, berikut ini kami akan menyajikan fakta-fakta mengenai pasukan khusus misterius yang dibentuk oleh Prabowo Subianto dan Luhut Binsar Panjaitan. Mari kita bongkar. Profil singkat. Satuan Penanggulangan Teror 81 atau Satguito 81 merupakan sebuah pasukan elit dalam tubuh Kopassus yang setingkat grup. Satguito 81 menempati puncak piramida tertinggi dalam level Kopassus. Jumlah personilnya diperkirakan berjumlah 10% dari seluruh anggota pasukan Barat Merah. Personil Satguito 81 dilatih dengan teknik pasukan kontra teroris dan penyelamatan sandera. Sebuah unit kecil berkekuatan 300 personil yang dapat diterjunkan kapanpun untuk melakukan misi-misi khusus yang masuk kategori strategis terpilih. Karena itu personil dari satuan ini terdiri dari prajurit-prajurit terbaik yang ada dalam tubuh Kopassus. Satguito 81 secara resmi didirikan pada 30 Juni 1982. Pasukan ini merupakan pasukan anti-teror pertama di Indonesia. Luhut Binsar Panjaitan dan Prabowo Subianto menjabat sebagai komandan dan wakil komandan ketika pasukan ini pertama kali didirikan. Belakangan istilah Gultor atau penanggulangan teroris dihilangkan dari nama satuan ini. Karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulangan teror, namanya pun kemudian diganti menjadi Satuan 81 Kopassus. Alasan pembentukan. Pada dekade 70-an dan 80-an, TNI menilai ancaman terorisme semakin meningkat. Terlebih lagi modus terorisme melalui pembajakan pesawat. Karena itu TNI membutuhkan sebuah pasukan khusus yang mampu melakukan misi kontra terorisme. Maka Luhut Binsar Panjaitan dan Prabowo Subianto dikirim ke Jerman untuk menempuh pendidikan di Grenzschutzgruppe atau GSG 9, Satuan Anti Teror Polisi Federal di Jerman. Sebuah peristiwa pembajakan pesawat Garuda Woyla pada Maret 1981 semakin mempercepat pembentukan pasukan ini. Setelah Luhut dan Prabowo kembali dari pendidikan, pembentukan pasukan khusus ini mulai dipersiapkan. Dan para personilnya diambil dari anggota Kopassus. Ciri-ciri. Sebagai bagian dari Kopassus, pasukan ini ditandai dengan baret merah yang mereka kenakan. Meskipun dalam beberapa operasi mereka tidak mengenakan penanda khusus seperti pasukan lainnya, hal ini dikarenakan operasi yang dilakukan Satuan 81 Kopassus selalu bersifat rahasia. Bahkan kekuatan dan jumlah personil dari pasukan ini selalu dirahasiakan. Saking rahasianya, anggota keluarga dari pasukan ini tak mengetahui jenis tugas dan lokasi penugasan yang dilakukan. Karena personilnya sendiri baru mengetahui jenis dan lokasi misi tempurnya saat berada di pesawat terbang atau kapal laut yang mengangkutnya. Namun yang pasti pasukan ini selalu diturunkan dalam unit yang kecil berjumlah 5 hingga 10 orang dengan durasi pelaksanaan misi yang sangat cepat. Tugas dan fungsi. Satuan 81 Kopassus memiliki tugas penanggulangan terorisme yang bersifat strategis terpilih dan bukan terorisme biasa. Hal ini merujuk pada operasi atau simulasi yang pernah dilakukan Satuan 81 Kopassus, seperti pembajakan pesawat terbang, pembebasan sandera pada objek vital, pembajakan di gedung tinggi, dan yang lainnya. Medan pertempuran bagi pasukan ini meliputi ruang yang terbatas seperti pesawat terbang dan gedung, dan biasanya di perkotaan, bukan pertempuran konvensional di dataran luas atau hutan rimba. Sehingga model operasi penindakan dari Satuan 81 Kopassus memiliki istilah teknis pertempuran jarak dekat atau Close Quarters Battle. Misi yang pernah dijalankan. Sebagai pasukan dengan spesifikasi penanggulangan teror,
Satuan 81 Kopassus terlibat di dalam setiap operasi rahasia militer yang dilakukan TNI. Meskipun operasi mereka dirahasiakan, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pasukan ini pernah diterjunkan saat operasi pembebasan sandera pada peristiwa pembajakan pesawat Garuda Weyla. Sebuah operasi di Kalimantan Timur untuk patroli intai jarak jauh juga melibatkan Satuan 81 Kopassus. Pasukan ini juga pernah diturunkan untuk memburu teroris Nurdin M. Top pada 2009 silam. Dan Satuan 81 Kopassus juga pernah berpartisipasi dalam berbagai operasi untuk menghadapi kelompok separatis di Aceh dan Timur Leste. Nah, pendengar, situlah tadi fakta-fakta mengenai pasukan khusus misterius yang dibentuk oleh Prabowo Subianto dan Luhut Binsar Panjaitan. Mengingat tugasnya yang penting dalam penanggulangan terorisme. Pasukan ini memang diselimuti kabut rahasia, sehingga baik kekuatan maupun jumlah personilnya juga dirahasiakan. Demikian informasi kali ini, semua bermanfaat, dan kalau kalian punya informasi menarik terkait video ini, silahkan dibagikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.